Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Tuhan juga memberkati cara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mencoba belajar memahami tentang satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Kita akan renungkan di malam hari ini. Kita baca satu ayat saja dari Ayub pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada hal yang menarik yang mungkin menjadi pembahasan kita, yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Saleh, sebuah kata saleh. Ayub disebut orang saleh. Ayub disebut orang yang saleh. Kesalehan Ayub menjadi contoh yang luar biasa. Bagaimana orang dapat mempertahankan hidup integritasnya baik di hadapan Tuhan. Kalau dari istilahnya, kesalehan ini mengacu pada berbagai karakteristik yang hadir dalam semua agama. Jadi kesalehan itu selalu berhubungan dengan agama, spiritual seseorang, termasuk di dalamnya pengendalian diri, pengembangan moral, membangun hubungan dengan Tuhan, dan ketaatan akan ajaran-ajaran Tuhan. Ayub disebut orang yang saleh dan kesalehannya sudah diuji, sehingga Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub orang yang saleh. Jadi saleh itu mencakup semua kehidupan spiritual kita. Spiritual kita akan diuji seberapa dalam kita bertuhan, seberapa dekat dengan Tuhan, itu disebut dengan kesalehan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, kesalehan Ayub adalah contoh yang luar biasa bagi semua orang, bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang yang membaca Alkitab. Kesalehan Ayub sudah diuji, sehingga dia menjadi tokoh dalam Alkitab yang sering menjadi panutan, yang sering disarankan untuk menjadi panutan bagi setiap orang. Ayub, seorang tokoh Alkitab, mempertahankan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Ada dua fase kehidupan yang dialami oleh Daud. Yang pertama, di masa dia menjadi orang yang sukses, di masa dia menjadi orang yang punya segalanya, di masa dia menjadi orang yang hidup bahagia. Dan yang kedua adalah hidup di masa dia menderita, hidup di masa dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dia sebut sahabat, hidup di masa dia kehabisan segala sesuatunya. Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan di malam hari ini, bahwa kesalehan itu harus diuji. Seseorang yang disebut dengan saleh harus diuji. Dan pada malam hari ini kita belajar dari apa yang dialami oleh Ayub. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kesalehan Ayub sebelum mengalami penderitaan. Ayub mempunyai keluarga, Ayub mempunyai anak,
Ayub mempunyai harta, dia mempunyai istri yang taat dan sebagainya. Pada saat sebelum dimulai penderitaan itu, dan Ayub juga sadar betul bahwa kehidupannya ditopang oleh Allah. Allah memelihara kehidupannya seperti yang ditegaskan di dalam percakapannya, di mana ia merasa dilindungi oleh Allah di masa-masa bahagianya. Ayub merasa bahwa Allah senantiasa melindunginya sebelum mengalami penderitaan. Dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Yang kedua, dia hidup sebagai orang yang terhormat. Jadi di masa sebelum dia mengalami penderitaan, dia hidup sebagai orang yang terhormat. Kemakmuran yang dicapainya melibatkan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar. Dia tidak perlu pusing dengan kebutuhan dasarnya. Dia punya harta, dia punya banyak kambing, dia punya banyak unta, dia punya banyak budak, sehingga dia menjadi orang terkaya di timur, disebutkan oleh Alkitab. Dia seorang terkaya di timur, bahkan tidak ada yang lebih kaya dari dia di zamannya. Bapak Ibu, mungkin kalau kita mengalami hal seperti itu, tidak terlalu susah mungkin untuk menjadi orang saleh di masa itu. Kalau di masa sekarang, harta itu menjadi godaan. Apa yang kita punya menjadi godaan untuk kita menjauh dari Tuhan, jauh dari kata orang sebut saleh. Godaan-godaan akan selalu datang, mungkin menimpa keluarga, mungkin menimpa kedudukan dan sebagainya. Tetapi Daud, sebelum dia mengalami penderitaan, dia sudah sukses tetap menjadi orang saleh di tengah-tengah apa yang dia punya. Dia tetap harmonis, keluarganya tetap harmonis, dan dia tetap menyatakan bahwa Tuhan melindungi dia. Dia tetap berhubungan erat dengan Tuhan. Dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari perjalanan Ayub sebelum dia mengalami penderitaan, bahwa sebenarnya dia tetap orang saleh. Jadi istilahnya orang dari sananya Ayub sudah saleh. Yang kedua, kesalehan Ayub setelah hartanya habis, atau kesalehan Ayub setelah miskin. Kesalehan Ayub seperti tadi kita kan di atas, bukan karena harta. Ayub hidup dengan saleh karena hatinya sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Ungkapan yang terucap dari mulut Ayub, ungkapan yang hanya diucapkan oleh seseorang yang sudah matang di dalam Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu ungkapan yang sangat dalam, bagaimana dia sangat percaya kepada Tuhan, bagaimana dia tidak mengaruh sedikit marah pun akan apa yang dia alami, bagaimana dia tidak mempedulikan apapun yang terjadi, karena dia tetap berharap kepada Tuhan. Ayub memahami makna kehidupan yang sejati, makna kehidupan manusia. Manusia lahir ke dunia tanpa membawa apapun dan akan berpulang tanpa membawa apapun. Itu yang dipahami oleh Ayub, sehingga dia bisa tetap menjadi orang yang saleh, tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Segala yang dimilikinya di dunia ini hanya bersifat sementara, bukan berasal dari dirinya, bukan karena kekuatannya, bukan karena dia pintar, tetapi dia mengatakan semua itu karena pemberian Tuhan. Ia tahu Allah berhak untuk mengambilnya kembali karena Allah yang memberi. Ayub tetap memuji penciptanya. Dengan segala yang dia alami, hartanya habis,
bukan dalam waktu yang lama, tetapi berturut-turut. Hartanya habis dalam hitungan hari. Harta yang begitu banyak, sebagai seorang kaya, sebagai orang yang terkaya di timur, hartanya habis, tapi dia tetap memuji penciptanya karena ia memiliki keyakinan kepada Allah yang memiliki hikmat yang sempurna. Dia percaya kepada Tuhannya, dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang memberi apapun yang dia butuhkan, yang memberi kekayaan kepada dirinya sampai berlipat-lipat kali ganda. Dia menjadi orang terkaya karena Tuhan. Dan apabila sekarang dia menjadi orang yang paling miskin, dia percaya itu karena Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tetap memuji Tuhan, penciptanya. Makna pada kisah Ayub setelah miskin adalah dia tetap tabah, imannya tidak goyah, dan dia percaya keadilan Tuhan, keadilan Allah dalam cara dia mengatakan menghadapi cobaan yang ada di depan hidupnya, yang menghancurkan semua yang dia punya. Dia tetap memuji penciptanya, imannya tetap goyah, tetap tidak goyah. Yang itu yang kedua. Dan yang ketiga, kesalehan Ayub setelah anak-anaknya meninggal. Di dalam perjanjian lama, anak itu sangat anak laki-laki itu adalah gambaran dari semua apa yang dipunyai oleh seseorang. Bahkan sampai sekarang juga anak adalah sebuah kehormatan bagi setiap keluarga. Anak adalah satu hal harta yang paling berharga di setiap keluarga. Reaksi Ayub saya mendengar kematian anak-anaknya, yang pertama yang dia tunjukkan adalah pada waktu menerima kabar tersebut, dia tetap fokus kepada Allah. Ayub bersujud dalam beribadah dan terbukti tidak mencaci maki Allah. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dalam tindakan Ayub yang dia lakukan, Ayub memperlihatkan iman yang besar kepada Tuhan. Ayub memperlihatkan bahwa dia benar-benar orang yang saleh. Ayub memperlihatkan bahwa dia benar-benar orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan kitab ini, Ayub itu sangat berharap kepada anak-anaknya. Bahkan di satu ayat disebutkan bahwa Ayub mempersembahkan kurban kepada Tuhan, kurban penghapus dosa, dengan pikiran barangkali anak-anaknya melakukan dosa, barangkali anak-anaknya melakukan kesalahan. Inisiatif dari Ayub adalah memohon pengampunan kepada Tuhan, mempersembahkan kurban pengampunan kepada Tuhan, agar anak-anaknya tetap menjadi anak-anak yang soleh, tetap anak-anak yang saleh seperti Daud. Itu yang dia lakukan. Betapa berharapnya dia akan anak-anaknya, tetapi sekarang anak itu diambil oleh Tuhan. Daud tidak marah, tidak mencaci Tuhan, dia tidak mencaci maki Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang menegaskan bahwa Ayub mengakui bahwa Allah yang memiliki penuh kuasa atas apa yang dia miliki. Bukan hanya kepada hartanya, bukan hanya kepada apa yang dia punya, materi yang dia punya, yang disebut sebagai orang terkaya, tetapi juga kepada nyawa anak-anaknya. Dan saya yakin dia juga percaya yang berkuasa atas nyawanya adalah Tuhan. Bukan hanya kepada nyawa anak-anaknya, tetapi nyawanya sendiri. Saya yakin bahwa Ayub menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub menghadapi penderitaan atas ujian, atas apa yang dia alami, yang pada akhirnya membawa berkah. Ujian berawal dari iblis yang ingin menguji Ayub. Kalau kita melihat apa yang didapat oleh Ayub di dalam penderitaannya, Ayub kemudian kita tahu bahwa dia tetap menjadi orang yang saleh di dalam penderitaannya.
Pada saat dia kehilangan harta, pada saat dia kehilangan anak-anaknya, dia tetap saleh. Yang ketiga, kesalehan Ayub pada saat dia sakit. Kalau tadi harta, banyak orang yang mungkin lebih mementingkan kesehatan daripada harta. Kalau anak, mungkin banyak orang yang lebih menderita karena ada beberapa orang tua yang berharap lebih baik dia yang sakit daripada anaknya. Itu ada. Tetapi pada yang ketiga ini kita lihat kesalehan Ayub pada waktu dia sendiri yang diuji. Ayub sakit. Hidup Ayub menunjukkan bahwa iman, ketaatan, dan kepercayaan penuh kepada Allah dapat mengarahkan seseorang untuk lebih mencintai Allah. Jadi pada waktu Ayub sakit, dia juga tidak mencaci Tuhan. Pada waktu Ayub sakit, dia juga tidak melampiaskan semuanya atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan apapun. Dia tetap percaya kepada Tuhan, imannya tidak goyah. Dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja karena dia berkuasa. Kalau kita hubungkan kepada dia kehilangan anak tadi, jangankan sakit, nyawanya Ayub sendiri pun itu milik Tuhan. Itu mungkin yang ada di dalam pikirannya Ayub di masa itu. Jadi dia tetap tidak salah. Dia tetap menjadi orang yang saleh di saat dia sakit. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya tidak lepas dari izin Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang sudah dia alami. Dan yang terakhir, pada waktu dia dibully, teman-temannya membuli dia, istrinya membuli dia, tetapi Ayub tetap saleh. Dia tidak goyah dengan apa yang dia alami. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang punya segala yang dia punyai. Tuhanlah yang mempunyai, yang berhak atas segala yang dia punya. Tuhan berhak atas nyawanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang kesalehan Ayub tidak hanya pada saat dia menderita, tetapi Ayub dituliskan adalah orang yang saleh pada waktu dia kaya, pada waktu dia mempunyai segalanya. Dia tidak menyimpang, dia tetap berjalan, berharap, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu dia menderita, mengalami semua hal, cobaan, ujian yang ada, dia tetap saleh. Dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Imannya tetap kuat. Itulah yang disebut dengan kesalehan. Seseorang yang sudah saleh tidak tergantung pada apa yang ada di sekitarnya. Tidak tergantung kepada keberhasilannya. Tidak bergantung kepada apa yang dia punya. Tidak bergantung seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi kedudukannya. Orang saleh tetaplah orang saleh, karena orang saleh itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada memang beberapa orang yang kemudian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan setelah mengalami pencobaan. Ada orang yang mendekatkan diri pada waktu dia kaya, setelah terkena cobaan malah menyalahkan Tuhan. Ada, tetapi satu hal yang kita dapat dari mempelajari tentang kesalehan Ayub, kesalehan itu tidak bergantung kepada apapun, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu lingkungan, dan apapun yang terjadi di dalam lingkungan kita. Kesalehan tetaplah harus dipertahankan kepada Tuhan, karena kesalehan berasal dari Tuhan. Apa yang dialami oleh Ayub sebelum dan sesudah tidak merubah apapun. Hubungannya dengan Tuhan tetap sama. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia punya itu milik Tuhan. Apa yang hilang dari yang dia punya itu milik Tuhan.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Ayub hanya untuk mengingatkan kita bahwa banyak hal yang bisa kita alami untuk mencoba iman kita. Ayub lulus, banyak orang Kristen juga yang lulus, dicoba, dikasih cobaan oleh Tuhan, diizinkan diuji oleh Tuhan, imannya tetap kuat, imannya tetap kepada Tuhan. Tapi ada juga yang gagal, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Apa yang ingin kita pelajari, apa yang kita dapatkan di malam hari ini, tetaplah menggantungkan diri kepada Tuhan tanpa terpengaruh dengan situasi apapun. Itu yang diajarkan oleh Ayub kepada kita, dan kita belajar dari kesalehan Ayub. Tetaplah menjadi orang yang saleh, dekat kepada Tuhan, punya iman yang kuat, iman yang kokoh, tidak goyah oleh apapun. Puji Tuhan, itu yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Tuhan memberkati.